Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 sampai 1967. Akrab dipanggil Bung Karno, beliau adalah tokoh pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan Jepang. Ia juga dikenal sebagai orator atau ahli pidato yang handal. Saat lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901, ia diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Namanya berubah menjadi Soekarno setelah ia sembuh dari sakit serius di masa kecilnya. Ayah Soekarno adalah seorang guru asal Jawa yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, sedangkan ibunya adalah bangsawan asal Bali yang bernama Ida Ayu Nyomanrai. Di usia 15 tahun, Soekarno dikirim ke Surabaya untuk bersekolah di Hogere Burger School. Disinilah ia mulai aktif di Trikoro Darmo, sebuah organisasi pelajar di bidang seni dan kebudayaan Jawa. Saat itu, ia indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam yang berjiwa nasionalis. Dapat dikatakan bahwa waktu 5 tahun tinggal di rumah ini adalah masa terpenting dalam perkembangan pemikiran intelektual dari bangsa Soekarno. Ia berguru pada Cokro Aminoto dan bertukar pikiran dengan murid-murid Cokro Aminoto lainnya seperti Semaun, Muso, Alimin, Kartosuwiryo, hingga Tan Malaka. Pada tahun 1921, Soekarno masuk kuliah di Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung. Saat kuliah, ia mendirikan Algemini Study Club. Setelah lulus, Soekarno mengajak para anggota klub ini untuk mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia yang berhaluan nasionalis. Salah satu misi PNI adalah mencapai Indonesia yang merdeka dan dihapusnya imperialisme yang memiskinkan rakyat. Tentu saja, Belanda tidak menyetujui aktivitasnya di PNI, sehingga ditangkap di Yogyakarta pada akhir tahun 1929. Di tahun berikutnya, beliau dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Pada tanggal 18 Desember 1930, beliau membacakan pidatonya yang terkenal berjudul Indonesia Menggugat di Lanhard, Pengadilan Negeri Bandung. Namun, sayangnya, tak lama kemudian Soekarno kembali ditangkap Belanda di Jakarta. Kali ini, ia diasingkan ke Ende di Pulau Flores. Karena terputus dari dunia luar dan dari para pendukungnya, Soekarno banyak menghabiskan waktunya dengan merenung. Di pengasingan inilah, ide Pancasila mulai terpetakan dalam benak Soekarno. Soekarno dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938 dan baru bisa kembali bebas ketika Jepang masuk di tahun 1942. Jepang ingin menggunakan Soekarno untuk menggalang masyarakat Indonesia supaya mendukung usaha perang Jepang. Soekarno menyetujuinya karena ia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan ide nasionalisme pada rakyat. Oleh karena itu, pada masa pendudukan Jepang, Soekarno aktif dalam berbagai organisasi yang direstui Jepang, seperti Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, BPUPKI, dan PPKI. Di tanggal 1 Juni 1945, ia memberikan salah satu pidatonya yang paling terkenal di sidang BPUPKI. Dalam pidatonya itu, ia memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara untuk pertama kalinya. Tanggal 1 Juni kemudian dikenal sebagai Hari Pancasila dan gedung tempat ia berpidato dinamakan Gedung Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Golongan pemuda segera menyadari kalau ini adalah kesempatan yang baik untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Namun saat itu Soekarno bimbang karena ia ingin menunggu kejelasan dari Jepang. Merasa tidak sabar, para pemuda lalu menculik Soekarno saat subuh tanggal 16 Agustus. Penculikan ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno pun dibebaskan setelah berjanji untuk mengumumkan kemerdekaan esok harinya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno
dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan di beranda Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang disaksikan oleh 500 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Awal masa jabatannya diisi dengan perjuangan melawan Inggris dan Belanda yang ingin masuk lagi. Namun, setelah ancaman asing diusir, masih ada sejuta tantangan untuk mempersatukan berbagai golongan dengan kepentingan yang berbeda, seperti antara pihak militer, Islam, dan komunis. Gejolak kondisi yang tidak stabil inilah yang mendasari keputusan-keputusan Soekarno yang bertujuan untuk memusatkan kekuasaan di tangan presiden. Mulai dari demokrasi terpimpin di tahun 1956 hingga Soekarno berhasil menjadi presiden seumur hidup di tahun 1963. Setelah kondisi dalam negeri dirasa lebih stabil, Soekarno mulai memperbanyak fokus di panggung internasional. Di masa jabatannya, Indonesia turut mendirikan gerakan non-blok, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, hingga mengirimkan pasukan perdamaian Garuda ke luar negeri. Namun, di tahun 1960-an, ekonomi Indonesia memburuk dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Dengan keadaan sulit inilah, PKI berhasil meraih simpati rakyat hingga akhirnya berhasil menjadi partai terbesar di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1965, terjadilah peristiwa G30 SPKI di mana 6 jenderal diculik dan dibunuh oleh gerakan 30S. Maijen Soeharto mengambil alih kekuasaan militer lalu menumpas PKI yang dituding sebagai dalang peristiwa ini. G30 SPKI mengawali runtuhnya kekuasaan Soekarno yang beralih ke Soeharto setelah penandatanganan Super Semar di tahun 1966. Setahun kemudian, Soekarno dipindahkan menjadi tahanan rumah di Bogor. Kondisi kesehatan Soekarno makin memburuk hingga ia meninggal karena gagal ginjal di RS Jakarta di tanggal 21 Juni 1970. Soekarno kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Jasanya dalam pembentukan Republik Indonesia sangatlah luar biasa. Prinsip Pancasila yang dirumuskannya masih menjadi dasar negara hingga sekarang. Nama Soekarno akan selalu berada dalam catatan sejarah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Gimana teman kece? Luar biasa sekali perjalanan dan perjuangan Bapak I.R. Soekarno ya. Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut yuk. Pertanyaan pertama, Soekarno lahir pada tanggal. Pertanyaan kedua, berdasarkan cerita, organisasi yang tidak pernah diikuti oleh Soekarno adalah. Pertanyaan ketiga, menjelang proklamasi kemerdekaan, Soekarno pernah menolak keras keinginan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Alasan tindakan Soekarno pada saat itu adalah. Oke, kalau kamu menyimak dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal IPS topik masa penjajahan hingga tumbuhnya semangat kebangsaan, tentunya di kejarcita.id. Ayo download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.